Bang, ini kan kemarin Pilpres udah selesai, Pilpres, Pileg udah selesai. Nah, eh, saya sih gak ngikutin perjalanan Bang Mario di Pilpres itu, tapi di beberapa video saya melihat ikut selebrasi 02. Saya asumsikan berarti selama ini emang ada di kubu 02 ya. Nah, menanggapi hasil Pilpres di mana dari quick count juga real countnya KPU untuk sementara itu kan mengunggulkan pasangan 02 dengan angka yang mungkin banyak orang terkejut, tapi pasti orang-orang dalam itu tahu itu emang kemenangan yang meyakinkan. Gimana pandangan Mas Bang Mario? Kemenangan Pilpres di 2024 ini adalah kemenangan yang spektakuler. Menurut saya berbeda dengan kemenangan di Pilpres 2014 maupun di 2019. Karena saya menjadi saksi dalam perjalanan ini, di mana di setiap TPS ini penghitungan suara yang begitu luar biasa menangkan selisih antara paslon nomor 1, 2, dan 3. Ini pasangan Prabowo Gibran ini mengungguli di setiap TPS rata-rata. Dan ini sesuatu kemenangan yang luar biasa dikarenakan apa? Ini suara rakyat loh, yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa dimanipulasi, yang tidak bisa dibohongi. Dan ini terjadi secara natural. Bagaimana masyarakat ini, seluruh masyarakat dari ujung Papua maupun sampai ujung Aceh ya, itu memilih pasangan Prabowo Gibran. Nah, jadi menurut saya ini kemenangan rakyat Indonesia memilih pasangan Prabowo Gibran. Bukan karena sesuatu hal yang direkayasa, tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun. Dan makin luar biasa lagi karena kemenangan untuk sementara dari quick count 3 satu putaran itu, di mana kontestannya ada tiga pasang calon. Kalau 2 oke lah, ini 3 pasang calon dengan peta kekuatan yang menurut kalau yang kita lihat itu sebenarnya sama-sama kuat. Nah, tapi Prabowo dan pasangan Prabowo dan Gibran di 02 itu bisa memenangkan kontestasi ini dalam satu kali putaran untuk sementara, walaupun untuk sementara. Gimana melihat apa sih yang dilakukan tim TKN ya? Tim pemenangan 02 sampai boleh dibilang tuh sapu bersih karena selisih angkanya tinggi sekali. 59, 56, 25, si Ganjar ada di belasan. TKN itu hanya mempersiapkan, tugasnya mempersiapkan bagaimana kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan nomor 2 ini, Prabowo Gibran, di setiap wilayah. Istilahnya mengorganize eventnya. Jadi setiap pesta kampanye itu tugasnya TKN, tetapi tugasnya memilih itu bukan tugasnya TKN. Jadi rakyat memilih itu bukan karena TKN, bukan karena tugasnya TKN, TKD maupun yang lain, relawan dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi ini real, pemilihan ini terjadi karena suara rakyat yang bergerak, suara rakyat yang memilih. Jadi tidak ada unsur karena ini ada TKN dalam hal ini, tidak. TKN itu hanya membuat organize eventnya saja. Setiap kampanye dipersiapkan atributnya, dipersiapkan perlengkapannya, dipersiapkan acaranya. Hanya itu saja. Dan mungkin juga menganalisa kantong-kantong suara, di mana kantong suara dari pasangan nomor 2 ini, Prabowo Gibran, di mana titik-titik suara yang unggul maupun titik-titik suara yang lemah. Disitulah tugas TKN untuk meramu bagaimana suara kita ini tetap terjaga dengan stabil dan menang satu putaran, seperti itu. Iya, dan Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai basis paling fanatiknya Banten itu bisa dijebol. Itu gimana bisa? Sebenarnya kalau Jawa Timur itu
tidak menjadi basisnya Banteng ya, Jawa Tengah justru ya. Menurut saya Jawa Tengah itu menjadi basis terkuatnya PDIP karena di situ kan kita tahu bersama ya gubernurnya yang ikut dalam paslon nomor 3 Mas Ganjar ini kan menjadi gubernur Jawa Tengah dan hampir rata-rata di Jawa Tengah itu merah. Kalau di Jawa Timur itu menurut saya suaranya terpecah karena di situ ada kaum Nahdien yaitu NU gitu. Oke. Singkat cerita, walaupun kita masih harus menunggu perhitungan resmi dari KPU, tapi secara logika selisih yang begitu besar itu kayaknya susah untuk diubah untuk jadi 2 putaran, tapi tetap menunggu. Nah, sekarang itu muncul suara-suara seperti riak-riak kecil lah di tengah kemenangannya 02 bahwa ada suara yang mengatakan ini pemilu yang kemenangan 02 itu dicapai karena begitu banyak kecurangan. Sebagai orang yang ada di pihak 02, gimana menanggapi suara-suara miring itu? Ya, satu prinsip aja, kalau pasangan nomor urut 1 menuduh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran ini curang, kalau pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini juga menuduh pasangan nomor 2 Prabowo Gibran ini curang, kita hanya lakukan cuma satu, anjing menggonggong kafilah berlalu, ya kan? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi biarin aja mereka teriak kecurangan. Sekarang gini, kalau mereka berteriak tentang kecurangan, silakan, ada wadahnya, lakukan gugatan. Lakukan aja, itu ada di Bawaslu, ada di Mahkamah Konstitusi. Silakan laporkan pelanggaran pidananya, silakan laporkan pelanggaran pidana undang-undang pemilunya, gitu loh. Nah, semuanya kan ada aturan hukumnya. Jadi, saya berpikir cuma sederhana. Kenapa pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 ini berteriak-teriak bahwa pasangan nomor urut 2 ini curang? Karena mereka tidak siap untuk menerima kekalahan. Seorang atlet itu ketika melakukan suatu pertarungan, dia harus siap menang maupun siap kalah. Akan bodoh kalau atlet yang sudah kalah berteriak-teriak tentang kekalahannya seolah-olah dicurangi. Itu bodoh sekali. Jadi saya himbau saja sederhana untuk pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, pikirkan baik-baik cara yang elegan, cara yang benar, cara yang terhormat ketika kalian berteriak-teriak tentang kecurangan yang dilakukan oleh pasangan urut nomor 2 Prabowo Gibran. Ingat, jangan sampai kalian melakukan satu kebodohan yang nantinya seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini melihat bahwa teriakan kalian tentang kecurangan itu hanya manipulatif, hanya kebohongan publik yang kalian ciptakan. Seperti itu. Itu saran dari saya. Oke. Nah, kalau kita lihat tentang kecurangan ini sebenarnya suara bahwa 02 curang sebenarnya kan bukan setelah pemilu saja, tapi sebelum itu tuh udah ada kecurigaan. Benar nggak ini sebenarnya sebuah rangkaian cerita yang memang sengaja dikonstruksi untuk melegitimasi nanti kecurigaan yang ada sekarang? Karena jadi dibangun sebelum pilpres itu berjalan, sebelum pilpres berlangsung, bahwa akan ada kecurangan. Jadi itu digaung-gaungkan sehingga begitu sekarang 02 menang, nah kecurigaan bahwa ada kecurangan itu seolah-olah sudah ada legitimasinya dari rangkaian cerita yang dibuat itu, Bang. Gini loh, kalau kita bicara kecurangan, kita belajar dari pemilu tahun 2014 ya. Kita belajar dari pemilu tahun 2014, di mana terjadi pertarungan politik pilpres antara Pak Prabowo ya berpasangan dengan Pak
Hatta Rajasa dan Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala. Ketika Pak Prabowo dinyatakan kalah dan Pak Jokowi dinyatakan menang dalam Pilpres di tahun 2014, apa yang dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Hatta? Mereka melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak teriak sana, curang sini, curang apapun. Tapi mereka melakukan pada wadah yang tepat, pada prosedur yang tepat. Nextnya di tahun 2019, kembali di tahun 2019, Pak Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno dan Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan pertarungan politik yang sama, yaitu Pilpres 2019. Ketika Pak Prabowo dinyatakan kalah lagi oleh pasangan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, apa yang dilakukan pasangan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno? Kembali melakukan hal yang sesuai prosedur. Tidak ada teriakan curang-curangnya. Nah, saya mengajak kepada pasangan nomor urut 1, ya, Anies Baswedan dan Caimin, juga nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Marilah kita berpolitik dengan santun, kita berpolitik dengan baik, dengan damai, dengan intelek, dengan profesional, ya, supaya kita ciptakan pemilu damai yang kita sepakati bersama. Jangan kalian menciptakan opini publik untuk membuat satu kesan bahwa kemenangan pasangan nomor urut 2 ini kemenangan atas kecurangan. Itu hal-hal yang mencederai pemilu damai. Jangan sampai memecah belah negara ini, memecah belah Pancasila, memecah belah NKRI ini hanya karena keegoisan, kepentingan politik dari kalian. Itu sangat tidak baik. Dan marilah, proses pemilihan umum ini sudah selesai. Penghitungan sedang dilakukan, sedang berjalan dan terus berjalan. Dan pada saatnya tiba, KPU, Komisi Pemilihan Umum, akan menetapkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebagai pemenang Pilpres 2024. Dan saya himbau kepada pasangan lain yang sudah kalah, kalian hanya satu hal saja, dengan secara sikap negarawan, dengan sikap yang profesional, dengan sikap seorang yang menjadi panutan banyak orang, kalian lakukan satu hal saja. Pemilu damai itu berani mengakui kekalahannya. Sehingga satu hal saja yang harus kalian akui. Terima kasih atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan kami mengakui di pemilu 2024 ini kalian berdua pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran layak menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Ya, kita berharap apapun kecurigaan atau tuduhan itu harus dibuktikan secara elegan seperti Bang Mario bilang. Tapi faktanya mulai ada riak-riak kayak seperti hari ini di depan KPU udah mulai ada aksi protes, sejumlah massa entah dari mana yang mulai menunjukkan gelagat bahwa apapun keputusannya nanti pasti akan ada protes. Menurut Bang Mario, kita pernah alami itu kan tahun 2019. Apakah eskalasi keributan itu akan seperti itu atau enggak? Kira-kira. Saya yakin di 2024 ini tidak akan terjadi satu pergerakan mobilisasi massa seperti yang pernah terjadi di 2019. Karena semua ini sudah tertib. Masyarakat
ini sebenarnya sudah cukup dewasa dalam menghadapi satu pesta demokrasi pilpres seperti ini. Dan saya yakin lah kalau ada letupan-letupan kecil demonstrasi ini, ya ini hanya gerakan massa yang coba menggoyang KPU. Tapi saya yakin TNI Polri dalam hal ini sudah siap dalam menghadapi apapun resiko kemungkinan yang terjadi ke depannya. Dan saya ingatkan kepada orang-orang yang ada di balik layar ini yang menggerakkan demonstrasi ini, ingat, negara kita ini dibangun dengan susah payah oleh darah para pejuang, oleh darah para pahlawan kita. Jangan sampai kalian melupakan sejarah bangsa ini hanya untuk kepentingan pribadi kalian, hanya untuk kepentingan partai politik kalian saja, hanya untuk kepentingan kekuasaan kalian saja. Ingat, jangan sampai kalian melakukan sesuatu hal yang merugikan seluruh elemen bangsa ini. Kita harus jaga kerukunan umat beragama, kita harus jaga kerukunan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok di Indonesia ini. Dan ingat, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling luar biasa, menjadi sejarah penting karena ada seorang anak muda yang tidak diperhitungkan, yang usianya mungkin masih sangat muda. Dia terbit dari negara kita menjadi calon wakil presiden, yaitu Mas Gibran. Dan ini menjadi sejarah dunia, di mana ada seorang wakil presiden termuda di dunia itu terbit dari Indonesia, dari kota Solo. Oke, bicara Mas Gibran dan ya, anggap saja kita ini bicara tentang kemenangan walaupun sementara. Maksudnya belum ada keputusan sah dan resmi dari KPU. Tapi kita bicara Prabowo sama Gibran. Banyak yang meragukan sinergisitas antara dua pasangan ini nanti ketika berkuasa, dengan Prabowo yang sudah sangat makan asam garam dan Gibran yang seperti selama ini dikeluarkan banyak orang bahwa dia itu anak ingusan, baru lahir, masih hijau, belum punya segala macam. Tapi sebagai orang dalam, sebagai orang yang terlibat langsung di dalam proses pembentukan pasangan 02 itu, gimana Bang Rio melihat kombinasi dua pasangan ini? Kalau menurut saya ini lengkap, pasangan yang sangat lengkap. Karena gini loh, Pak Prabowo itu dengan sederet prestasi di dalam kemiliteran maupun beliau sebagai seorang pengusaha setelah pensiun dari militernya, maka saya lihat ini luar biasa, didukung dengan cawapresnya, calon wakil presidennya, seorang anak muda yang saya pada awalnya melihat hal-hal yang luar biasa yang ada di Mas Gibran ini. Contoh kecil, dia menjadi seorang wali kota Solo yang orang tidak sangka anak muda ini bisa menjadi seorang pemimpin daerah. Dan dia naik level sekarang dari wali kota Solo menjadi wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo. Saya rasa dalam nanti mereka setelah dilantik menjadi seorang presiden maupun wakil presiden, sinergitas kerja mereka, profesional kerja mereka, keharmonisan kerja mereka itu sudah terbentuk dengan perjalanan waktu ketika mereka melakukan kampanye ini. Dan tidak perlu dikhawatirkan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kompak kok, sangat kompak. Dan Mas Gibran melihat Pak Prabowo ini menjadi seorang senior politiknya beliau dan menjadi guru politiknya juga, dan guru untuk belajar berbagai macam hal. Itulah yang Mas Gibran selalu
katakan juga kepada teman-teman seperti itu. Oke Mas Ipang. Kemarin banyak yang bilang bahwa Gibran itu adalah representasi Jokowi efek di pemilu 2024. Bagaimana menurut pandangan Bang Mario? Gini loh, inilah masyarakat kita ini harus cerdas ya. Jangan mentang-mentang Mas Gibran ini anaknya presiden selalu dibawa-bawa namanya Jokowi. Kebetulan saja Mas Gibran ini anaknya Pak Jokowi, yang kebetulan Pak Jokowi ini masih menjabat Presiden Republik Indonesia sampai detik ini. Jadi sebenarnya kalau Mas Gibran ini bukan anaknya Pak Jokowi, apakah orang akan melihat dan menilai seperti apa? Kita nggak tahu. Nah kebetulan saat ini Mas Gibran ini anaknya Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Jadi tidak usah dikait-kaitan nama presiden itu dengan Mas Gibran gitu. Ini murni Mas Gibran sendiri gitu loh. Kalaupun dilibatkan tentang apapun itu sebenarnya saya yakin Pak Jokowi sangat profesional, tidak akan pernah condong untuk membackup Mas Gibran, dan beliau pasti netral kok. Saya yakin itu. Oke. Nah, ke depan kan pasti akan ada job desk masing-masing ya, biar kelihatan sinerginya jalan, tapi juga mereka punya. Menurut Bang Mario, sejauh selama mengikuti proses politik kampanye dan lain-lain sampai akhirnya pilpres dan kemudian mereka menang berdasarkan quick count juga real count KPU yang sementara itu. Nah, kira-kira seperti apa pembagian beban kerja atau job desk mereka nanti sebagai presiden dan wakil presiden? Kira-kira itu kan sebenarnya sudah ada aturan mainnya. Tugas presiden seperti apa, tugas wakil presiden seperti apa. Tapi yang kalian harus tahu adalah tugas presiden dan tugas pekerjaan dari wakil presiden, mereka berdua ini saling melengkapi. Jadi tidak ada yang merasa lebih unggul maupun tidak ada yang merasa lebih kurang. Jadi presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa tuh presidennya jalan ke kiri, wakpresnya jalan ke kanan, nggak bisa. Mereka harus jalan seirama, berjalan bersama-sama. Nggak ada yang boleh belok ke kiri nih, presidennya ke kiri, wah, wapresnya ke kanan, wakil presidennya ke kanan. Oh nggak bisa, harus jalan bersama-sama. Karena apa? Mereka bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka bekerja untuk memajukan seluruh elemen negara kita, baik dari sektor ekonomi, dari sektor hukum, dari sektor pertanian, dari segala sektor. Itulah tugas dari seorang presiden dan wakil presiden, membuat bangsa dan negara ini lebih maju, lebih hebat, rakyatnya lebih sejahtera, perekonomiannya lebih meningkat, hukumnya lebih ditegakkan, pemberantasan korupsinya terus ditegakkan. Seperti itulah tugas presiden dan wakil presiden. Negara kita bisa hebat karena mempunyai pemimpin yang hebat. Negara kita akan hancur karena mempunyai pemimpin yang rakus dan korupsi maupun koruptor. Oke, nah Bang, di pidato kemarin, di pidato kemenangan ketika selebrasi di Hotel Bidakara atau apa itu ya, yang Pak Prabowo tampil sama Gibran setelah di Istora Senayan. Di Istora Senayan itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa dia akan merangkul semua orang. Nah, ini kan bahasa politik ya, yang masyarakat awam mungkin menangkap hal yang sederhana, misalnya apakah nanti Pak Prabowo ketika jadi sah menjadi presiden, kemudian dia akan merangkul kubu Ganjar, kubu Anies, ya kan? Karena belajar dari pengalaman dia sendiri ketika dirangkul Pak Jokowi di 2019 itu kan,
perjalanan pemerintahan mungkin lebih apa namanya, lebih bagus, lebih kuat, lebih solid dan lain-lain. Ada nggak kemungkinan dua kubu yang kiri kanan itu akan dirangkul? Saya rasa kemungkinan apapun bisa terjadi. Tapi persoalannya kubu nomor 3 ini, Ganjar Mahfud, partai politiknya sudah memproklamirkan bahwa mereka akan menjadi oposisi di parlemen. Nah, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Caimin ini, kita belum tahu arah politiknya. Tapi saya yakinlah paslon nomor 1 ya, Anies ini dan Caimin ini mempunyai visi dan impian yang sama, yaitu bagaimana negara kita ini harus kita bangun dengan Pancasila, dengan NKRI. Dan saya yakin itu juga ada di pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Nah, ini kan tergantung deal politik saja, dan kemauan politik juga, bagaimana kita ini sebagai orang-orang terhormat, tokoh-tokoh politik ini mau memikirkan bagaimana bangsa Indonesia, bukan kepentingan politiknya. Itu yang perlu kita sadari. Jadi bagaimana kita ini mau memajukan terus Indonesia, membuat Indonesia ini jauh lebih hebat. Dan saya yakin 5 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, bangsa kita akan menjadi bangsa yang lebih maju dari sekarang. Karena Pak Prabowo ini melanjutkan pembangunan program-program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Beliau akan terus meningkatkan semua itu. Oke. Nah, ya benar bahwa partai PDIP memang sudah secara lisan paling enggak udah menyatakan bahwa mereka akan menjadi oposisi. Tapi politik itu kan bisa berubah setiap detik, ya kan? Apalagi dua kubu ini kan sebenarnya orang yang sebelumnya pernah bekerja sama. Pak Prabowo pernah jadi Menhan, dan saya kira dulu pernah jadi calon wakilnya Megawati. Jadi orang-orang yang sebenarnya kalau dilihat peluang untuk lobby politik, komunikasi, negosiasi itu justru lebih cair sebenarnya ketimbang di 2019 itu kan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo, karena 2 kali bertarung di posisi berhadapan. Nah, kalau ini kan sebenarnya kayak perpisahan sementara kemarin itu kan, karena Pak Prabowo itu dari Menhan yang tadinya ada di kabinet yang juga didukung oleh Pak PDIP gitu. Nah, akan lebih mudah nggak lobby politiknya untuk ya udahlah, ayo kita bangun sama-sama bangsa ini biar lebih maju. Inilah pentingnya ya, tokoh-tokoh politik yang kita hormati, para senior, harusnya pikiran kita nih jangan kayak anak kecil. Ya, kalau kalah akui kekalahan. Kenapa sih tetangga kita ini bisa lebih hebat dari kita? Kita harus jadi sirik, ya. Kita harus jadi benci. Kita harus jadi seolah-olah tidak terima dengan kemajuan yang dialami oleh tetangga kita. Kenapa sih pasangan nomor urut 3 tidak bisa menerima kekalahan dari pasangan urut nomor yang lainnya nih? Dia tidak terima kemenangan Pak Prabowo. Dia tidak menerima apa yang terjadi saat ini. Kenapa pasangan nomor urut 3 ini tidak bisa menerima kekalahannya dan mengakui kemenangan dari Pak Prabowo? Kenapa? Ada masalah apa? Apa yang kalian cari atas negara kita, atas bangsa dan negara kita? Apa yang kalian mau dapatkan? Ayolah, Pilpres ini sudah selesai. Tinggal menunggu penetapan suara dan pernyataan dari KPU bahwa pasangan nomor urut 2 ini menjadi pasangan yang dimenangkan
oleh suara yang sudah dilakukan pemilihan umum ini secara serentak, maka ditetapkan oleh KPU menjadi pemenang dari Pilpres 2024 ini, yaitu pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita bangun bangsa ini secara bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini secara bersama-sama. Sudah tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang kita harus lakukan adalah bangsa Indonesia ini harus jauh lebih hebat, harus jauh lebih meningkat dari segala sektor apapun. Mari kita bergandengan tangan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 harus bergandengan tangan. Tidak ada ego politik lagi. Tidak ada lagi kekecewaan politik. Udahlah, buang semua itu. Pikirkan bagaimana negara kita. Bagaimana membangun generasi bangsa kita ini. Bagaimana menciptakan SDM dari generasi bangsa kita ini. Bagaimana menciptakan sesuatu yang hebat dari hasil pertanian, dari hasil tambang, dari hasil laut di negara kita ini. Dan kita mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menjadi negara maju, untuk menjadi negara hebat di Asia maupun di dunia. Tidak ada satupun di belahan dunia manapun negara yang sesubur di Indonesia. Dan tidak ada satu pun di negara manapun negara yang begitu hebat hasil lautnya yang ada di Indonesia. Negara kita ini penuh dengan kekayaan. Melalui pasangan Prabowo Gibran, mari kita bergandengan bersama-sama menciptakan generasi-generasi muda, menerobos seluruh elemen untuk berkarir di kompetisi di dunia, sehingga negara kita ini menjadi negara hebat. Akan ada timbul menjadi seorang ahli IT, ahli bankers, ahli keuangan, ahli pertanian, ahli perikanan, ahli nuklir, ahli pembuat pesawat terbang, helikopter, mobil cepat, mobil listrik, dan lain-lain. Itu akan bangkit ketika kita semua bergandengan tangan secara bersama-sama untuk membangun negara kita ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kita menjadi negara yang sangat hebat menuju Indonesia emas. Mari kita ciptakan Indonesia bukan lagi merdeka, tetapi Indonesia menjadi negara hebat yang disegani oleh seluruh negara, seluruh bangsa di dunia ini. Karena apa? Lahirnya generasi muda di negara ini yang akan menjadi pemimpin dunia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.